Selamat berjumpa para siswa dalam mata pelajaran otomotif. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang alat tangan mekanik yang biasa kita gunakan pada waktu memperbaiki, membongkar, dan memasang peralatan atau komponen yang ada baik pada sepeda motor maupun pada mobil. Para siswa memilih alat tangan mekanik yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan cara menggunakannya akan memberikan dua keuntungan, yaitu menghemat waktu dan menghemat energi. Untuk itu, marilah kita perhatikan beberapa jenis alat tangan mekanik dan cara menggunakannya. Obeng adalah alat tangan mekanik yang sangat penting dan sering digunakan di bengkel otomotif. Sebuah obeng terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gagang, mata obeng, dan daun obeng. Gagang obeng biasanya terbuat dari kayu, campuran logam ringan, atau bahan isolator seperti plastik. Mata obeng terbuat dari baja vanadium atau baja perak, di mana pada bagian ujung atau daunnya ditempa dan dikeraskan. Ujung obeng ada yang menyerupai tanda min. Obengnya biasa disebut obeng min. Dan ada ujung obeng yang menyerupai tanda plus. Obengnya biasa disebut obeng plus, obeng kembang, atau ada juga yang menyebutnya obeng bintang. Menurut penggunaannya, obeng bisa dibedakan dalam berbagai jenis, antara lain obeng untuk pekerjaan halus. Gagang obeng jenis ini biasanya terbuat dari plastik yang memegang ujung mata obeng dengan bagian-bagian tertentu yang agak menonjol. Untuk menjaga supaya gagang obeng tidak pecah, maka tidak diperbolehkan memukul gagang obeng pada saat dipergunakan. Berikutnya adalah obeng untuk pekerjaan berat. Obeng jenis ini digunakan dengan cara memukul bagian kepala obeng yang menyebabkan mata obeng berputar. Pada gagang terdapat grendel kecil dan obeng ini akan berputar ke kiri atau ke kanan jika ditekan, sehingga tidak diperlukan gerakan tangan untuk memutar gagang obeng. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu mempergunakan obeng, yaitu pakailah obeng yang kedudukannya masih baik, sehingga bidang-bidang pijak dari daun obeng yang sejajar satu sama lain masuk tepat dalam alur sekrup. Pergunakanlah obeng yang ukurannya sesuai dengan sekrup. Obeng yang kecil, jika digunakan untuk sekrup besar, akan merusak alur sekrup. Begitu juga sebaliknya, obeng yang besar akan merusak alur sekrup, pinggiran lubang, dan juga merusak daun obeng jika digunakan untuk sekrup yang kecil. Para siswa, alat tangan mekanik berikutnya adalah tang. Tang yang baik terbuat dari baja krom vanadium, tetapi ada juga yang kualitasnya kurang baik terbuat dari besi tuang yang ditempa. Tang yang baik adalah yang bagian-bagiannya bisa berputar, dengan titik putarnya adalah baut kecil yang dikeraskan, sehingga pada waktu dipergunakan tidak rusak. Fungsi daripada tang adalah sebagai berikut. Panggul-panggul pijak bergigi sebagai pelengkung. Bagian yang bergerigi
sebagai alat pemegang, misalnya pipa dan sebagainya. Bagian yang tajam, seperti pisau, untuk memotong kawat. Alur biasanya ada 2 buah, juga digunakan untuk memotong kawat. Tang yang mempunyai fungsi bermacam-macam seperti tadi disebut tang kombinasi. Ada beberapa jenis tang yang umum digunakan, antara lain yaitu tang jepit, yang biasa digunakan untuk mencabut jepit pemegang kutub aki. Untuk memotong kabel, biasa digunakan tang potong. Tang ini adalah untuk memotong macam-macam kawat, baik yang lunak maupun yang keras. Tang ini, walaupun menggunakan gaya tangan yang kecil, sudah mendapat gaya potong yang besar, karena perbandingan tuas yang besar. Berikutnya adalah tang pelengkung. Biasa digunakan untuk melengkungkan kawat. Bisa juga untuk memasang mur-mur kecil. Para siswa, alat tangan mekanik yang juga tak kalah pentingnya dengan alat tangan yang telah diuraikan tadi adalah kunci. Ada bermacam-macam jenis kunci yang sering digunakan. Akan tetapi, secara garis besar, kita bagi menjadi 3 jenis kunci, yaitu kunci ring, kunci pas, dan kunci sok. Ketiga jenis kunci itu mempunyai kegunaan yang sama, yaitu untuk membuka dan mengencangkan baut. Panjang kunci jika dibandingkan dengan ukuran mur dan bautnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan momen yang cukup jika diputar. Ukuran kunci pas untuk mur dengan ulir metris diukur dengan milimeter. Artinya, lebar kunci adalah jarak antara 2 bidang yang sejajar dari sebuah mur segi 6. Selain kunci pas, ada juga kunci yang bisa disetel atau diatur lebarnya, yaitu kunci roll gavel atau baco. Dalam praktek sehari-hari, kita sering menyebut kunci roll gavel dengan sebutan kunci Inggris. Kunci roll gavel inilah sebenarnya yang sering kita gunakan. Kelemahan dari kunci roll gavel adalah jika digunakan untuk memutar mur yang keras, panggulnya agak melengkung sedikit, yang bisa mengakibatkan rusaknya mur, apalagi jika beban yang terlalu besar, kedudukannya sudah tidak sejajar. Untuk itu kita sering menggunakan kunci yang tidak bisa disetel, yaitu kunci ring. Kelebihan dari kunci ini adalah ring atau cincinnya mengapit mur pada 6 sudut yang seluruhnya dijepit. Keuntungan dari sebuah sisi 6 berganda adalah jika diperlukan dapat memindahkan kunci pada tempat-tempat yang sukar dicapai, seperti mur-mur pada tempat yang sempit, pojok-pojok, dan lain sebagainya. Kunci berikutnya yang biasa kita gunakan adalah kunci sok. Bentuk ring yang rendah pada kunci ring, pada kunci sok diganti dengan sungkup yang bersisi 6. Untuk penggunaan gaya-gaya yang besar, dipakai sungkup yang gagangnya dapat ditukar-tukar. Jika sebuah mur letaknya pada suatu tempat yang sulit, sehingga tidak bisa menempatkan kunci pada posisi tegak lurus, maka kita pakai sebuah sungkup atau sok yang terlepas dengan kopling bersilang di atasnya dan kunci berbentuk T.
yang lain kombinasi. Membuka dan memasang tutup torak adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Mur-mur harus dipasang menurut urutan yang telah ditentukan oleh pabrik. Mengencangkan mur-mur dan pasak-pasak harus dilakukan dengan teliti. Kekuatan pemutaran pada pasak-pasak tidak boleh melewati batas yang ditentukan. Untuk itu digunakan kunci momen, yaitu kunci yang bisa digunakan untuk mengeraskan atau mengencangkan mur dengan tegangan yang tepat. Para siswa, 3 jenis alat tangan mekanik tadi, yaitu obeng, tang, dan kunci-kunci, adalah alat yang sangat penting pada suatu bengkel otomotif. Untuk itu, diperlukan keterampilan yang cukup dalam menggunakannya, sehingga bisa menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang memuaskan. Selamat belajar, sampai jumpa pada program keterampilan yang lain.